Sekarang kita berbicara mas'alatu zawalil mani'. Nah, ini masalah penting nih. Mobil khusus bagi kaum hawa, kaum perempuan. Ada istilah dalam ilmu fikih namanya mas'alatu zawalil mani' wa turuwul mani'. Mas'alatu zawalul mani' wa turuwul mani'. Apa yang dimaksud dengan zawalul mani' wa turuwul mani'? Kita akan bahas ini. Yang pertama mas'alatu zawalil mani'. Masalah hilangnya al-mani'. Al-mani' itu adalah halangan. Adalah halangan. Pencegahan, yang mencegah begitu. Hilangnya sesuatu yang mencegah. Suratuha gambarannya. Ayyadkhula waktu shalah, masuk waktu salat. Masuk waktu salat. Wasakhsu mimman la tajibu alaihi shalah, dan seseorang adalah orang yang tidak wajib baginya salat. Sebab kenapa? Liwujudi mani'in minal mawani', sebab adanya salah satu penghalang. Sebab adanya salah satu penghalang. Seperti apa? Kahaidin, seperti perempuan haid. Haid penghalang bukan itu? Penghalang dari wajibnya salat. Jadi gambarannya ada seorang masuk waktu sholat. Seorang ini adalah orang yang tidak wajib baginya sholat. Sebabnya kenapa nggak wajib? Karena ada penghalang. Penghalangnya apa? Haid. Jelas tuh? Penghalangnya adalah haid. Au jununin, atau penghalangnya gila. Orang gila wajib sholat nggak? Orang gila sholat nggak wajib. Meskipun dia sholat pun tidak diganjar pahala. Meninggalkan sholat pun tidak berdosa. Orang gila sholat rapi, masya Allah, ya, di depan lagi, benar sampai salam, dapat pahala, nggak dapat pahala. Meninggalkan sholat pun tidak rufi al-qalam, terangkat daripada catatan. Orang gila 2 catatan terangkat. Qalamul as-sawab wa qalamul iqab marfu'un lahu. Catatan pahala dan catatan dosa enggak ditulis. Orang gila ngerjain sholat, puasa, yang enggak dapat pahala. Orang gila bunuh orang, enggak dosa. Catatan pahala, catatan dosa enggak ditulis. Tapi ghalamul mutrifat, catatan perusakan maktubun lahu, ditulis baginya. Wajib gak? Ganti. Misalnya ada orang gila kecain kaca rumah orang di samping. Kan banyak model begitu, betul. Gila nyambit-nyambit, bahaya tuh. Kaca rumah orang di samping pecah. Maka sahibul bait berhak untuk minta ganti. Minta ganti sama siapa? Lihat, orang gila ini punya harta gak? Kan banyak orang gila kontrakannya banyak, betul. Ada gak begitu? Ya ada aja, betul. Atau misalnya ada anak-anaknya, ada kerabatnya yang bertanggung jawab atas orang gila, itu minta di situ. Namanya orang gila yang punya harta. Wajib diganti. Jangan ribut, dia kan gila, nggak tahu, nggak ada urusan. Dalam hukum syariat, ghalamul mutrifat, catatan perusakan bagi orang yang gila, maktub tertulis baginya. Artinya apa? Wajib gak? Ganti. Ya kalau misalnya orang gilanya nggak jelas, ya saudaranya walau siapa kita kata nasib namanya. Mau ganti mau sampai lagi itu. Ya. Jadi orang yang tidak berakal, catatan pahala tidak tertulis. Catatan dosa pun tidak tertulis, tapi catatan perusakan tertulis. Arti tertulis wajib gak? Ganti kalau punya harta. Adapun as-sabi, anak kecil, sama. As-sabiyu, ada perbedaan sedikit. As-sabiyu, anak kecil yang sudah mumayyiz, 7 tahun ke atas, belum balik. Qalamus thawab, catatan pahala, maktubun lahu, tertulis baginya. Qalamul iqab, catatan dosa, marfu'un lahu, dan ditulis.
Wa qalamul mutrifat, catatan perusakan, maktubun lahu, tertulis baginya. Jadi kalau anak yang belum balik tapi sudah memayyiz, catatan pahala tertulis. Anak kita udah memayyiz 7 tahun, 8 tahun sholat dapat pahala. Puasa dapat, dia dapat, orang tuanya dapat. Dapat pahala. Qalamul iqab, catatan dosa, marfu, tidak tertulis. Anak kecil yang belum balik minum khamr. Kalau sekarang banyak begitu dia. Pergaulan luar biasa, mabuk dia. Ya, pergaulan bebas, salah teman segala macam. Dosa ya? Nggak dosa. Yang dosa siapa? Walinya yang dosa. Orang tuanya yang dosa. Kalau ihmal, lalai dalam mendidik. Kalau anak kecil nggak dosa. Karena belum balik. Jadi catatan dosa tidak tertulis baginya. Tapi wa ghalabul mutrifat, catatan perusakan tertulis baginya. Anak kita merusak barang orang. Kan sering terjadi gitu ya. Barang orang dirusak. Motor orang itu balikin sama dia. Spionnya pecah misalnya contoh. Yang pemilik motor minta ganti, wajib ganti gak? Wajib. Nggak usah ribut, ini kan anak kecil, nggak usah. Dalam syariat Islam wajib orang tuanya ganti. Urusan dia punya duit nggak punya duit urusan belakangan. Kalau punya duit kasih, nggak punya duit tar dah, ya. Anda gantiin, jangan takut. Ah begitu. Dalam tanggungannya dia. Jadi catatan perusakan tertulis baginya. Jadi nggak ada istilah ribut gara-gara anak merusak barang orang, merasa anaknya masih kecil, ya nggak tahu bapak nggak mau ganti orang tuanya, ribut. Kan banyak begitu tuh. Ada nggak paham berarti ini? Ya, jadi tercatat harus menggantinya siapa orang tuanya. Jelas ya? Kemudian an-na'im, orang yang tidur. Orang yang tidur. Orang yang tidur itu qalamul sawab marfu'un lahu, catatan pahala tidak tertulis baginya. Ini sama ke orang gilanya, orang tidur sama ke orang gila. Catatan pahala nggak tertulis, catatan ibadah pun tidak tertulis baginya. Orang tidur misalnya nendang orang, namanya apa itu? Ngigo, monjok orang. Kan ada yang model begitu ya? Ucup nih model. Ngigo nyepak orang. Berdarah orang ambil darah tuh ya. Kok kencang begitu bisa aja ketonjok ya. Nah ini gimana hukumnya nih? Ini namanya dosa gak? Enggak dosa. Enggak berdosa. Ya nggak sengaja gimana? Nggak sadar dia. Makanya enak tuh ya kalau orang kita kesel sama orang, kita lagi ngigo aja. Yang kedua, galamus sawab, catatan pahala pun tidak tertulis. Orang ngigo baca Quran. Masya Allah, ngigo baca Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin hatam. Habis dibaca sama dia. Dapat pahala gak? Hah? Kagak dapat, karena nggak sadar dia, nggak ada catatan pahala tidak tertulis. Ghalamul mutrifat, kalau catatan perusakan tertulis baginya, tertulis. Jadi misalnya lagi nginep di rumah orang, di hotel lah misalnya, kan samping tempat tidurnya ada guci cakep misalnya, ya lagi tidur, ya ngigo tendang lu, wajib ganti kan? Wajib ganti. Ya, itu qalamul mutlifat maktubun. Kita kembali kepada permasalahan. Jadi kita membahas mas'alatu zawalil mani' wa turu'il mani'. Mas'alatu zawalil mani', masalah zawalil mani', hilangnya al-mani', halangan atau larangan. Al-mani' atau pencegah namanya. Yang mencegah, yang melarang, yang menghalangi, al-mani'. Suratuhu gambarannya ayyadkhula waktu salat, masuk waktu salat. Wasakhsu, dan seseorang mimman la tajibu alaihi salatu, orang yang tidak wajib baginya salat. Kenapa enggak wajib? Liwujudi mani'in minal mawani, karena adanya salah satu penghalang. Seperti apa? Haidin, haid. Au jununin, gila. Au ghairihima, atau selain keduanya.
Jadi masuk waktu sholat, perempuan itu orang yang tidak wajib baginya sholat. Bahwa haid misalnya. Haid wajib sholat gak? Atau masuk waktu sholat, seorang orang yang tidak wajib baginya sholat. Sebabnya kenapa? Gila dia. Orang gila nggak wajib. Summa yazulu hadzal mani. Kemudian hilang itu penghalang. Hilang al-mani penghalang. Yang haid suci. Yang gila sembuh. Yang naik kan tadi penghalang tuh ya. Hilang penghalang. Bagaimana hukumnya? Al-hukmu hukumnya. Idza zalal mani'u, apabila hilang penghalang itu, waqad baqiya, dan masih ada, masih tersisa, min khurujil waqti, dari keluarnya waktu salat, qadru takbiratul ihram, seukuran takbiratul ihram, fa aksar atau lebih, lahbah sebentar atau lebih, wajaba qada'u tilkas salah, wajib baginya mengqadha itu salat. Perhatiin, penting nih. Perempuan kita lagi haid, masuk sholat duhur. Apa? Masuk sholat duhur, dia orang yang tidak wajib baginya sholat. Karena ada penghalang. Penghalangnya apa tuh? Haid. Jelas ya? Kemudian hilang penghalangnya, suci dari haidnya, sudah bersih, suci dari haid. Jelas wajib baginya sholat duhur. Jangankan waktunya masih luas, ulama bilang dia suci dari haid dan masih tersisa waktu sholat duhur seukuran untuk takbiratul ihram. Berapa detik tuh? Allahu Akbar. Berapa detik? 3. Allahu Akbar. Normal gitu ya? Taruh 3 detik. Jadi masih ada 3 detik, masih ada waktu sholat duhur, dia kelar haidnya, wajib baginya mengqadha sholat. Jelas tuh? Apalagi 5 menit masih ada. Kadang-kadang kelar haidnya jam 2, males deh nggak mandi-mandi, entar sore mandinya, betul? Dosa itu namanya. Makanya suami tanggung jawab tuh. Perhatiin. Makanya wajib bagi perempuan mempelajari ahkamul haid. Wajib tuh. Selama ini kan yang taklim begini laki aja. Perempuan jarang. Alhamdulillah Al-Fagir, ya, tahaddusan bi ni'mah, bikin ada namanya kajian online perempuan. Mungkin baru yang dengar sudah tahu, Allah a'lam. Setiap malam Sabtu. Jadi kita pakai apa namanya? Rekaman. Kitab yang kita baca kitab Safinatun Najah. Sekarang udah bab musafir. Ini perempuan yang ikut, alhamdulillah udah 2 grup. Grup pertama udah habis 240 udah. Grup kedua udah 100 lebih. Jadi banyak, 300 lebih tuh. 300 lebih, hampir 400 itu. Ya. Adminnya ada. Jadi kita rekaman lewat itu, lewat apa namanya? WA, WhatsApp. Habis kita rekaman, kita apa namanya? Kita kompres dulu, biar nggak besar. Paling cuma 7 MB, ya, 8 MB, paling gede 10, 30 menit gitu. Ya, alhamdulillah, sambutan luar biasa. Karena jarang mereka perempuan kesian. Dan di situ nanti ada pertanyaannya, banyak pertanyaan. Paling sedikit pertanyaan 20. Ya, kita jawab pakai apa? Esnot namanya ya. Ah, begitu. Gak apa-apa perempuan-perempuan antum, nggak apa-apa ikut. Ya, itu penting tuh. Jadi enak, dia kesimpan, nanti ada adminnya, tinggal dikirim ke grup, dia bisa dengerin. Mau dengerin tuh waktu bisa, besok juga bisa, sembari tidur juga bisa. Nikmat di situ tuh. Ya. Jadi perempuan ini sama. Dia sholat wajib gak? Kita wajib sholat. Ramadan wajib. Zakat wajib. Wajib semuanya. Malah mereka lebih. Ada istilah permasalahan haid, kita nggak ada.
Jadi jangan dianggap cuma laki-laki aja. Ya nggak apa-apa lah kalau kita yang laki belajar, alhamdulillah paham, kita ajarkan kepada istri kita, keluarga kita. Kalau kita nggak bisa seperti itu, kesanggup wajib tuh untuk suruh perempuan kita keluar untuk ta'lim. Dan kebanyakan ini yang kita saksikan perempuan kajian-kajian cuma ngaji aja biasa, betul. Yang fakta ini kita bicara fakta. Jadi sama-sama wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jangan dianggap muslim sini khusus laki-laki doang. Ya. Makanya ada ulama yang mentahqiq makna biar orang nggak salah paham. Memang hadisnya sampai itu. Muslim ditambahkan wa muslimati. Baik laki-laki maupun perempuan wajib fardhu ain sama. Mereka juga wajib sholat, segalanya wajib. Nah ini masalah daripada zawalul mani. Jadi begitu tuh. Masuk waktu sholat, dia itu orang yang tidak wajib baginya sholat. Sebabnya kenapa? Ada penghalang. Seperti haid, seperti gila. Ya yang paling gampang haid aja udah. Penghalang. Iya penghalang. Kemudian hilang penghalangnya. Artinya apa? Bersih, suci dari haid. Maka hukumnya wajib baginya mengerjakan itu sholat. Walaupun sucinya itu ya beberapa detik sebelum keluar daripada waktu sholat. Jelas ya? Iya. Sekedar takbiratul ihram bayangin. Terus wa yajibu qada'u ma qablaha, dan wajib mengqadha ma qablaha, salat yang sebelumnya. Wajib qada'u mengqadha ma, salat qablaha sebelumnya. Idza kanat, apabila ada salat itu tujma'u, bisa dijamak ma'aha, bersamanya. Lihat salat yang bisa dijamak zuhur sama asar, maghrib sama isya. Walaha suratani, dan ini ada dua gambaran. Ada dua gambaran. Pertama, ayyadhulul mani'u, hilang pencegahan itu waktu salatil asri, waktu salat asar. Perempuan kita haid, masuk zuhur masih haid, asar masuk jam 4 suci dari haid. Suci dari, perhati ini penting nih, suci dari haid. Fayajibu alaihi, maka wajib atasnya. Kenapa haknya ini hanya as-sakhsu, seorang. Wajib atasnya adauha, mengerjakan salat asar, wa qada'u dhuhri, dan mengqadha salat zuhur. Ada yang begitu? Paham maksudnya? Perempuan kita sucinya di waktu asar. Asar wajib sholat jelas, dan wajib sholat zuhur. Kenapa? Karena zuhur bisa dijamak dengan asar. Yang belajar paham nggak begitu? Yang pelajar kadang-kadang nggak paham. Makanya nggak salah Nabi bilang kebanyakan yang masuk neraka perempuan. Di antaranya begitu. Lakinya bisa kerembet juga tuh. Oh, dituntut sama bininya tuh. Enak aja loh. Allah nggak pernah ngajarin aneh dibilang. Jelas ya? Yang kedua gambarannya, ayyahulal mani'u, hilang penghalang itu. Penghalang ini biar gampang kita contohkan haid aja ya. Ada banyak penghalang. Waktu salatil isya'i, waktu salat isya. Dia masih haid nih. Masih haid, maghrib masih haid. Isya jam 8 baru suci. Malam Jumat lagi. Fayajibu alaihi ada'uha, wajib baginya mengerjakan salat isya, wa qada'ul maghrib, dan mengqadha salat maghrib. Jelas? Berat gak begitu? Berat. Jadi sucinya jam 9 malam isya wajib, dia mandi itu, maghrib juga wajib. Sucinya waktu asar wajib dia mandi untuk sholat asar, qadha sholat zuhur.
Itu namanya zawalul mani. Taklikannya nggak usah kita baca dah, karena jarang tuh. Jadi ntar jadi bingung lagi. Ya. Tapi nggak apa-apa, karena ada yang pegang kitab juga, ucup ya. Jadi yang nomor 2 talikannya. Yang nomor 2, bisyarti baqa'is salamati, dengan syarat baqa'is salamati, tetap as-salamah, selamat, minal mawani', dari penghalang-penghalang itu. Ya, bisyarti baqa'is salamati minal mawani', ghadrut taharati was salati, seukuran taharah dan salat. Ini coba perhatiin. Tadi disyaratkan apa? Perempuan kita masuk waktu sholat orang yang tidak wajib sholat karena haid. Karena haid. Kemudian hilang penghalangnya. Haidnya bersih, bersuci. Wajib berarti sholat duhur. Walaupun dia mendapati zuhur di sucinya itu sekedar untuk takbiratul ihram. Wajib dia zuhur dengan syarat apa? Baqa'is salamah, tetap dalam keadaan suci, minal mawani, dari penghalang, ukuran toharah dan ukuran waktu sholat. Ukuran toharah dan ukuran waktu sholat. Kalau ukuran toharah berapa menit? Orang toharah berapa menit? Wudu atau mandi? Dia mandi gambarannya. 10 dah. Sholat berapa menit? Taruh 5 dah. 10. Oh iya. Manu sampoan. Mandi. Dia keramas lah. Belum limba dulu. Iya, 10 dah mandi 10. Ya. Jadi jarak dia tuh suci, ya. Ini tetap dalam keadaan suci, tidak ada pencegah lagi, dengan kadar ukuran untuk taharah, dalam hal ini mandi dan wudu, ya. Dan salat. Ukurannya berapa menit tuh? Artinya apa? Kalau dalam waktu cuma sucinya sebentar doang, kemudian datang lagi, penghalangnya, cuma gambarnya bukan haid. Gila gambaran di sini bisa. Gilanya baik. 1 menit sebelum duhur. Gilanya baik. Wajib gak sholat duhur? Wajib. Ya. Wajib gak, Pak? Dengan syarat tetap selamat dari pencegah itu, dalam hal ini gila, ya. Sampai kadar ukuran lamanya seorang mandi dan wudu dan sholat. Artinya apa? Kalau sembuhnya sebentar doang, nggak sampai kepada kadar ukuran itu, baru 1 menit kambuh lagi. Maka tidak wajib mengqadha. Itu maksudnya, jelas? Makanya sini katakan, falau ada mani'un, apabila kembali pencegahan itu, qabla mudhi dzalik, sebelum berlalunya waktu itu, kadar itu, dzalikal qadri la yajib alaihi qadha, tidak wajib mengqadha. Jelas? Taklik yang ketiga. Ini taklik yang ketiga, yang tadi tuh. Sucinya di waktu asar. Sembuh dari gilanya di waktu asar. Asar sama zuhur bisa di jamak. Asarnya wajib adaan, zuhurnya wajib qadaan. Ini wajib dia mengerjakan itu bisyarti baqa'is salamah, tetap dalam keadaan selamat, minal mawani, dari pencegahan-pencegahan itu, ghadru fardhin, gadar ukuran 2 salat fardu, wat taharah dan taharah. Kalau 2 salat fardu berapa menit tuh? 20 dah. 5 tambah 5 10. 2 salat fardu. Ya, kalau taharah mandi 10 misalnya. Jadi 20 mah? Nah, itu mananya. Paham belum? Kalau dia sembuh dari gilanya, misalnya 4 sembuh. Cuma 5 menit doang sembuhnya. Berarti yang 5 menit ini nggak mencukupi untuk 2 sholat dan taharah. Maka tidak wajib ke? Itu maksudnya. Jelas ya? Jadi yang antum yang tadi aja tuh.
hilangnya al-mani. Ulangi lagi. Ya. Kau talikannya nggak usah. Jadi gambarannya seorang masuk waktu sholat, dia ini orang yang tidak wajib sholat. Kenapa nggak wajib? Karena sebab ada penghalang. Penghalang banyak. Apa? Head bisa, gila bisa. Penghalang juga dikatakan ada, bukan? Penghalang juga diantaranya adalah as-sabi, belum balik. Artinya apa? Nggak wajib baginya, orang yang nggak wajib baginya sholat. Kemudian sebelum keluar daripada itu waktu sholat, penghalangnya hilang, headnya bersih. Orang yang gila sembuh dari gilanya. Orang yang masih kecil balik misalnya. Ayah, penghalangnya jadi wajib. Maka wajib baginya mengerjakan itu sholat duhur, walaupun tersisa daripada waktu duhur di masa penghalangnya hilang, sekedar untuk takbiratul ihram. Jelas ya? Jelas. Apalagi yang masih jam 1 udah kelar, jam 2 udah bersih. Kadang-kadang malas mandi dia. Malas. Mandinya ntar jam 5, disuruh nggak mau. Wah, bahaya tuh. Disuruh. Mau udah punya bini Cuk? Nah itu. Ihtiyat di mandi. Nah, dikembalikan kepada adah kebiasaan tuh. Ya. Kemudian yang kedua, kalau sucinya di waktu asar atau di waktu isya, wajib baginya itu membayar, mengerjakan sholat asar dan mengqadha sholat duhur. Itu namanya permasalahan zawalul mani', hilangnya pencegahan.